time you walk into the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadah, NIM 2441300064. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teknik Penyuluhan Agama Islam yang dibawakan oleh dosen pengampu. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya sebutkan saja namanya, Bapak Muhammad Reza Tahimu, SPDI, MPD. Baik, tanpa berlama-lama, saya langsung saja membacakan materinya. Baik, di bagian pertama pengertian penyuluhan agama Islam. Penyuluh diambil dari kata suluh yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat. Jadi, penyuluh merupakan jur penerang yang menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik. Di sini ada prinsip-prinsip penyuluhan agama Islam. Dalam pelaksanaan penyuluhan, pribadi muslim memiliki ketangguhan pribadi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memiliki prinsip landasan dan prinsip dasar, yaitu dengan beriman kepada Allah. Yang kedua, memiliki prinsip kepercayaan, yaitu dengan beriman kepada malaikat. Yang ketiga, memiliki prinsip kepemimpinan, yaitu dengan beriman kepada Nabi dan Rasul. Memiliki prinsip pembelajaran, yaitu dengan berprinsip kepada Al-Quran. Memiliki prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari akhir. Memiliki prinsip keteraturan, yaitu dengan beriman kepada ketentuan Allah. Di sini ada prinsip-prinsip umum penyuluhan agama Islam. Prinsip dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan dengan penyuluhan agama Islam. Prinsip dasar diartikan sebagai aturan yang umum digunakan sebagai pedoman. Prinsip-prinsip dasar penyuluhan agama Islam antara lain: 1. Prinsip partisipasi. Hubungan antara penyuluh dan kelompok binaan perlu dibangun berdasarkan prinsip demokrasi, yaitu adanya ruang komunikasi antara penyuluh dan kelompok binaan secara terbuka, transparan, bersahabat, dan hangat didasari oleh semangat kesetaraan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang objektif, akrab, kerjasama, konstruktif, dan rasa bangga terhadap hasil-hasil dari proses yang berjalan dalam hubungan itu. Yang kedua, prinsip untuk semua, bahwa penyuluhan berlaku untuk semua sesuai dengan tujuan dan sasaran penyuluhan agama Islam. Penentuan kelompok binaan benar-benar berdasarkan pada pertimbangan kebutuhan. Yang ketiga, prinsip perbedaan individual, bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekhususan tertentu yang berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Yang keempat, prinsip pribadi seutuhnya. Penyuluhan diterapkan dengan memandang sasaran sebagai pribadi seutuhnya, sebagai manusia yang memiliki harga diri, perasaan, keinginan, emosi. Yang kelima, prinsip interdisiplin, bahwa permasalahannya yang ada pada kelompok sasaran perlu dipandang dari berbagai sudut pandang atau interdisiplin. Apa yang diberikan oleh penyuluh tidak bersifat mutlak, tetapi perlu memberikan peluang terbukanya sudut pandang lain dalam mendekati suatu permasalahan. Yang keenam, prinsip berpusat pada sasaran. Ukuran keberhasilan bukan terpusat pada penyuluh, tetapi pada kepuasan kelompok binaan sebagai sasaran penyuluhan. Baik, di sini ada prinsip-prinsip khusus penyuluhan agama Islam. Pendekatan khusus pembelajaran pendidikan agama Islam. Pendidikan dengan keteladanan. Keteladanan merupakan pendekatan yang sangat berpengaruh dalam membentuk akhlak, spiritual, dan sosial peserta didik. Hal ini dikarenakan pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan peserta didik yang akan ditirunya dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pendidik harus menampilkan sifat atau karakter yang baik di mana saja dan kapan saja. Adapun prinsip-prinsip khusus penyuluhan agama Islam, yaitu yang pertama, prinsip keteladanan atau uswah hasanah. Penyuluhan agama Islam harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam ucapan dan tindakan. Keteladanan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dapat dipraktikkan pada pelaksanaan penyuluhan agama Islam sepanjang masa.
Yang kedua, prinsip hikmah dan mau'izah hasanah. Penyuluhan agama Islam dilakukan dengan bil hikmah, menyesuaikan situasi dan kondisi sasaran penyuluhan agama Islam. Yang ketiga, prinsip mengenal sebelum memberi penyuluhan. Penyuluhan harus menghadapi karakteristik dan kebutuhan sasaran penyuluhan sebelum menyampaikan materi. Setiap penyuluhan harus melewati 3 tahap, yaitu tahap mengenal pola pikir, tahapan pembentukan seleksi pendukung, dan kaderisasi serta pembinaan anggota sasaran penyuluhan agama Islam. Yang terakhir, tahapan aksi dan aplikasi penyuluhan agama Islam. Yang keempat, prinsip penyusunan materi sesuai sasaran. Materi penyuluhan disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik sasaran, serta sesuai dengan kurikulum yang telah disusun. Yang kelima, prinsip saling menasihati dan tolong-menolong. Penyuluhan agama Islam menekankan pentingnya saling menasihati dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam kebijakan. Baik itu saja makalah yang saya presentasikan tadi. Saya akan tutup dan baca kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan agama Islam adalah suatu proses penyampaian ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat secara otomatis dengan tujuan memberikan pemahaman, pembinaan, dan perubahan sikap ke arah yang lebih baik sesuai tuntunan agama. Dalam pelaksanaannya, penyuluhan agama Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tertentu agar lebih efektif dan tepat sasaran. Prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum mencakup pendekatan-pendekatan universal yang digunakan dalam proses komunikasi dan pendidikan, seperti pendekatan persuasif, partisipatif, komunikatif, serta pemahaman kondisi audiens. Sementara itu, prinsip khusus bersumber dari nilai-nilai Islam yang bersifat mendasar, seperti prinsip tauhid, amar ma'ruf, nahi munkar, hikmah dan mau'izah hasanah, keteladanan atau uswah hasanah, serta rahmatan lil alamin. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman penting bagi para penyuluh agama dalam menyampaikan materi keagamaan, agar pesan yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Baik, itu saja tadi pemaparan dari makalah saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.